Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang ditakdirkan Allah menyimak acara ini, kita kembali yang sudah lama tidak siaran dari Eko Pesantren 2. Alhamdulillah. Bersama ini mungkin tidak kelihatan ya di kamera, tapi ada para alumni jamaah haji MQ Travel. Angkatan tahun berapa Pak? 2023, baru setahun yang lalu ya. Alhamdulillah. Masih bercahaya ya karena lampu ini kuat wattnya. Jadi jamaah ini kumpul kemarin asar, kemudian kumpul sama-sama sholat jamaah, lalu barbeque semalam, ada kumpul-kumpul, ada dengar tausiah, ada barbeque, ada tahajud, ada muhasabah. Kali ini siaran pagi. Ini inspirasi bagi semua alumni KBIH maupun MQ Travel atau apa saja program Darut Tauhid bisa ikut acara seperti ini di Darut Tauhid. Baik ada AA, tidak ada AA, silakan saja di Eko Pesantren 2 ini. Mungkin nanti agak siang sedikit kita bisa lihat indahnya alam ini. Dingin tidak semalam? Sejuk ya. Dingin itu sebelum tidur. Kalau sudah tidur mah sudah selesai dingin, gelap itu ya. Baru kerasa lagi kalau kebangun. Alhamdulillah. Baik, kali ini karena ini keluarga, ilmu yang disampaikan adalah ilmu bagaimana hubungan satu sama lain, baik dalam keluarga, dengan tetangga, dengan tempat kerja, atau dengan siapapun bisa jadi kebaikan. Rumusnya 2B, 2L. Ulangi. Pakai rumus semuanya, dah kalau nggak pakai rumus mah suka, nggak pakai rumus aja gampang lupa, apalagi enggak ya. Jadi setiap manusia yang Allah ciptakan tidak ada yang sempurna kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya ada kelebihan dan ada kekurangan. Maka rumus ini mudah-mudahan manfaat ya. Apa 2B 2L? B yang pertama, kalau ketemu orang, ketemu siapapun, B yang pertama adalah berani mengakui kelebihan, kebaikan, dan jasa. Ulangi. Kebaikan dan jasa. Jadi setiap ketemu orang fokus 3 hal ini. Kelebihannya apa yang Allah berikan. Kebaikannya dan jasanya. Ini yang pertama dilihat. Oh, ini orang ini lebih ramah, lebih sopan, lebih dermawan. Fokus kepada, karena setiap kelebihan, kebaikan, jasa itu adalah karunia Allah. Yang kalau kita jumpa dengan orang bukan kebetulan, tidak ada kebetulan. Wih kebetulan kita jumpa, enggak ada. Seperti sekarang ini, kebetulan, tidak ada yang kebetulan, ini takdir. Ada kemarin di Mekah, ya Allah, baru juga saya doa, kok ketemu kebetulan? Enggak ada yang kebetulan, Allah dengar doanya. Tidak ada yang kebetulan. Mau parkir, pas kebetulan ada yang kosong, ngaco. Bukan kebetulan, diatur oleh Allah supaya ada yang kosong. Tidak ada kebetulan, ya. Yang ada adalah takdir. Ketemu dengan seseorang pasti harus 2 hal. Kita nambah iman, 2 jadi amal soleh. Iman itu artinya ilmu. Ketemu ini, nah kuncinya lihat kelebihannya. Oh ini lebih sopan. Oh ini lebih dermawan. Terus saja cari kelebihannya. Bukan masalah berat badan, tapi masalah kebaikan ya. Ini
kelebihan 20 kilo. Bukan itu ya, itu urusan pribadi. Apa kelebihannya? Oh, yang kedua, kebaikannya apa? 3, jasa-jasanya kepada kita. Lihat guru matematik dulu. Oh, kelebihannya belajar matematik dari beliau. Saya bisa belajar, saya bisa ngitung. Sekarang saya jadi direktur di sebuah bank syariah karena, nah begitulah. Jadi ngurut kebaikan. Enak hidup ingat kebaikan orang. Enak lihat kelebihan orang. Jadi setiap orang punya kelebihan, kita bisa belajar dari beliau. Tapi kalau orang kotor hati lihat kelebihan orang, dengki. Dia mah duit banyak juga, warisan. Warisan juga Allah yang ngatur. Kenapa jengkel? Hah? Karena gak kebagian gitu kan. Dia mah haji juga belum tentu diterima. Kenapa? Lihat orang dapat nikmat kita gak rela. Itu dengki. Bagaimana kalau orang dapat nikmat, kita doakan semoga berkah. Karena orang dapat nikmat apapun Allah yang ngasih. Apa urusan kita tidak suka? Halo? Kenapa kita tidak suka? Kita jualan barang, tiba-tiba ada jualan lagi di sini. Teman kita langsung enek. Kenapa? Ya karena dia jualan sebelah saya, nanti rezeki saya berkurang. Enggak mungkin. Yang ngatur rezeki itu Allah. Tapi nyata nih, saya asalnya omset 2 juta, dia di sebelah saya jualan, sekarang saya tinggal 1 juta. Kan karena dia, bukan. Karena memang sekarang rezekinya 1 juta. Tuh nggak ngerti kan? Beliau udah ada rezekinya masing-masing. Ini kayak kita ngumpul gini ya. Apa yang untuk saya nggak akan pindah ke Bapak. Apa yang untuk Bapak nggak akan ke saya. Buktinya pisang saya nggak ada tuh. Ada yang makan berarti bukan rezeki saya. Tenang aja. Saya jualan, ini pembelinya ke saya bagian nawar, tapi belinya di dia. Berarti kita pahala ditawar. Nah nggak apa-apa, jalanin aja. Kita lihat teman dapat rezeki, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga berkah rezekinya. Yang ini belum tahu ya, cerita tentang ada santri diantar oleh temannya melamar. Ternyata si yang dilamar itu lebih tertarik kepada yang nganter. Dan jadinya nikah sama yang nganter. Gimana Han? Apa gimana? Nyesek. Cuman cerita ini, hadirin gak usah ikut campur ya. Bagaimana ya, udah kalau takdirnya jodohnya sama beliau, justru aslinya sih terbalik ya. Yang ini tuh pemancing ya, supaya ketemu dengan calonnya. Kalau terjadi, doakan berkah. Jangan busuk hati dengan kelebihan orang. Itu hanya merusak diri kita. Setiap orang ketemu dengan takdirnya masing-masing. Itu sebagai ujian, nggak boleh dengki. Halo? Nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh saudara pelajar Fulan dengan nilai 85. Hah? Dia 85? Nggak mungkin. Gue tahu modalnya. Dengki. Nggak mungkin. Pasti guru pilih kasih nih. Oh anak-anakku sekalian, maaf ibu salah nilai. Tuh kan, bukan 85 anak-anak, 95. Langsung jongkeng. Aneh, orang nilainya naik, dia tensinya yang naik. Ini asli nih hadirin. Di rumah dengan saudara dengki. Dengki itu SMS, susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Kenapa pakai ribet, hidup ini ada garis masing-masing. Jangankan sekantor, jangankan seangkatan, seibu sebapak aja beda-beda. Ibunya sama, bapaknya sama, beda-beda garisnya tuh. Betul? Coba lihat waktu lebaran. Garisnya ada macam-macam. Sudah. Lihat orang dapat karunia Allah, ikut bersyukur. Doakan, gak boleh ada kotor hati. Ingat kebaikannya kepada kita. Ingat jasa, rasakan, tenang hidup ini. 2. B yang kedua adalah bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. Mustahil
kita ketemu dengan orang sempurna. Enggak ada. Kita harus sangat siap orang itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dan kalau ketemu kekurangan sama harus ningkat iman dan jadi amal soleh. Ningkat iman itu artinya jadi ilmu bagi kita. Tiap orang ada kekurangan, kesalahan. Dan kita harus dapat kebaikan. Kebaikan apa? Yang pertama kita belajar dari orang tersebut. Kalau orang itu judes, nggak enak, kita dapat pelajaran anjud, anti judes, ya kan? Gampang reka, ya terserah saya. Ada ini nggak usah protes. Jadi, ya nih sebentar, Zoom belum masuk ya ternyata. Maaf Zoom ya. Maaf sebentar ya. Oke. Jadi kalau lihat orang punya perilaku kurang baik, kurang menyenangkan, kesalahan, itu langsung pikiran kita, Allah menunjukkan sesuatu kepada saya. Ada yang ngomongnya tuh nggak enak aja. Tiap ngomong celetak-celetuk tuh nyepet. Ya. Ada tuh orang yang tiap ngomong tuh nggak enak buat kita ngedengarnya. Kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri kalau dengarnya nggak suka. Akan banyak orang ngomong nggak enak ke kita. Nah itu pelajaran dari Allah supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang sama. Kita tidak suka dihina, nggak enak dihina. Jangan pernah keluar penghinaan dari mulut kita. Ada pertanyaan yang membuat kita nyesek, nggak enak ya. Jangan kita nanya orang, Allah udah ngajarin kita lewat orang yang berbuat nggak bagus ke kita. Jadi perbuatan tidak bagus orang ke kita itu ilmu dari Allah. Cara Allah mengajari kita agar kita tidak melakukan keburukan yang sama. Nggak ada ruginya. Orang sekarang menghina kita ya. Nggak ada ruginya. Hei monyet lu. Monyet bukan. Bukan. Berarti dia tidak tahu monyet. Atau kita mirip ya kan. Dia penganut teori Darwin. Kenapa orang tersinggung disebut monyet? Hah? Jawab. Karena menjiwai. Coba orang kurus nih ya. Ustaz Sigit, gemuk. Nggak akan tersinggung ya kan. Tersinggung nggak disebut gemuk. Beliau tidak terlalu gemuk, sebut gemuk enggak. Tapi ada yang kurus kering, hai congcorang katanya. Tahu ya. Pensil, tersinggung tuh. Nah biasanya yang tersinggung tuh yang merasa mirip ya. Kalau kita enggak mirip, saya monyet bukan, beres aja ya kan. Apakah dengan disebut monyet kita jadi monyet? Tidak, enggak ngepek ya kan. Jadi di mana ketersinggungan itu? Dan Islam sudah mengajari wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Jika orang jahil itu berkata yang enggak enak, yang kasar, kotor, orang Islam bagaimana? Surat apa itu Ustaz? Al-Furqan 63. Ciri orang-orang yang ibadur rahman, hamba kesayangan Allah tuh ya. Jadi kalau ada orang ngomong jelek tuh, qalu salaman. Perkataan balasan kita tuh yang mengandung keselamatan. Kalau enggak ya diam. Enggak usah dijawab. Monyet lu. Ya senyum. Apa monyet senyum katanya? Udahlah biarin aja. Dia baru bisa ngomong kayak gitu. Betul tidak? Kalau dia baru bisa ngomong jelek, terus kita ngomong jelek lagi, apa bedanya? Hah? Jadi selevel dong. Kalau dia bisa ngomong jelek, kita ngomong baik, beda level. Monyet, bukan. Ya monyet itu, yang ada ekornya teh monyet atau kera?
Enggak, beda monyet dengan kera. Kalau kera ada ekornya, kalau monyet enggak. Iya kan? Udahlah segera dibahas lah. Banyak urusan, kita bukan pegawai kebun binatang. Terserah. Jadi hadirin sekalian, maksudnya adalah kalau ada orang berkata tidak baik, satu jadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak mengatakan hal yang sama. Dan yang kedua adalah Allah melatih kita supaya kita bisa lebih sabar dan mengeluarkan sikap yang lebih baik. Kalau tidak ada yang menghina, kita nggak keluar tuh kemampuan kita, kebaikan kita. Iya kan? Halo? Kalau nggak ada soal kan nggak ada jawaban. Kan? Jadi kalau suatu saat kita dihina, ya itu memang episodenya begitu. Ujiannya harus lulus. Gimana kalau ada orang yang berbuat salah? Ingat ya. Bagaimana bijak terhadap orang salah? Begini, kalau kita salah, kita ingin diperlakukan bagaimana? Dimarahi, dicuekin, dihukum, dihina, nggak mau kan? Perlakukan orang lain yang salah sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang kalau kita salah. Bu, masih ingat pertanyaan ini? Coba kalau ibu salah, maunya dimarah oleh suami, dicuekin, atau dinasehati dengan lemah lembut? Jawab. Dengar lelaki? Kenapa ketawa? Dengar tidak? Dinasehatinya di depan anak-anak, di depan halayak ramai, atau secara pribadi, Bu? Secara pribadi. Catat baik-baik ya. Jangan menasehati istri di depan anak-anak atau orang lain. Begitu, Bu? Nasihatnya, ibu ingin nasihat yang panjang lebar, bertele-tele, atau ringkas? Catat. Nasihat terbaik itu ringkas. Maukah ibu diungkit-ungkit kesalahan yang lalu? Jawab. Jangan ngungkit-ngungkit, ya, to the point. Jangan ngungkit-ngungkit, begitu Bu? Jawab Bu, ini pendidikan kepada para lelaki sejati nih. Fokus yang ini aja, ya, dan simple. Udah gitu mau dimaafkan nggak ibu-ibu? Ingin dimaafkan. Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Sebelum minta maaf. Ya, dengar baik-baik laki-laki. Jadi kalau istri melakukan kesalahan, tahan gitu ya Bu ya. Jangan marah-marah, jangan cuek. Ajak bicara di tempat yang terjaga privasinya dan singkat. Udah itu langsung dimaafkan. Gitu Bu? Sesudah itu maukah ibu langsung dikasih uang banyak oleh suami? Mau. Catat. Ada lemes nyebutnya. Catat. Bu, kalau suami ibu kayak gitu kira-kira keren gak Bu? Hebat tidak? Ibu bangga tidak? Ibu mau rewel tidak sama suami jenis kayak gitu? Mau suka ngerepotin gak? Catat lagi. Ternyata membuat istri bangga, baik, taat itu enggak ribet. Lakukan apa yang mereka inginkan. Kalaupun kita salah, nah ibu gitu enggak sama suami? Nah itu dia masalahnya. Ibu tetong lo bakal hayang Bu ya. Ibu mah, suami belum apa-apa juga udah dimarahin. Ingat. Udah itu panjang. Di mana aja lagi. Ada pembantu tuh, wih suami saya tuh kayak gitu. Ya udah buat saya kata si aja. Udah gitu bertele-tele diulang-ulang ya gak? Di dapur ngomong itu. Bapak teh ngerti tidak? Memang ingat waktu dulu tuh Pak, 20 tahun yang lalu.
terus diungkit-ungkit semuanya. Ini teh apa-apaan? Harusnya ibu teh melakukan seperti yang ibu inginkan. Ya, kalau suami salah ibu diam, tenang, ajak suami baik-baik, ringkas ya. Pak, semoga Bapak bisa memperbaiki diri ya. Amin. Beres. Udah gitu ibu ngasih makanan, ngasih apa aja lah ya. Sudah dimaafkan kok Pak sebelum Papa minta maaf. Aduh, ini mah mantap. Mau tidak istrinya kayak gitu Pak? Kok Bapak seperti yang putus harapan gini sih? Oh pakai kayak nggak mungkin. Nah, sudah masalah baru nih ha. Mungkin Pak, walaupun langka, tapi perjuangkan. Tapi memang begitu, bijak terhadap kesalahan orang itu, perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jangan perlakukan orang lain sebagaimana kita tidak mau diperlakukan. Sederhana sebetulnya, ya enggak? Karena sama kan orang lain dengan kita tuh manusia yang sama-sama punya hati, punya perasaan, bahkan jangan dengan sesama manusia, dengan binatang dan pohon pun harusnya begitu. Halo? Kenapa kok dalam sekali merenungnya nih? Lanjutkan. Yang ketiga, L, lupakan jasa dan kebaikan diri. Nah, kalau tadi B pertama, ingat kebaikan orang. Kalau L-nya lupakan. Jadi latihan penting adalah latihan pikun terhadap jasa kebaikan kita kepada orang lain. Gini ya, aslinya ya, kalau kita berbuat baik, misal kita nyumbang ke anak yatim, aslinya itu memang sudah rezeki anak yatim. Sudah tertulis anak yatim itu bakal dapat rezeki. Kita dipilih oleh Allah jadi jalan sebagai ujian. Jadi Allah memilih kita jadi jalan rezeki bagi fulan, fulana, rezeki bagi kucing. Itu di sini ada kolam ikan. Dia nggak bisa kemana-mana. Mau kemana dia? Kolamnya di situ. Tapi rezekinya luar biasa itu. Makan terus ya. Kan cuma 2 pilihan ikan tuh. Makan, dimakan. Jadi dulu konsep di sini bikin rumah ini adalah semuanya sustainable Pak. Ada ikan, ada rencananya ada kambing, susu kambing, ada ayam, bertelur dan sebagainya. Makanannya organik. Awalnya begitu di sini. Jadi ikan tuh sengaja dipelihara lalu dibesarkan. Tapi nggak tega Pak. Masa kita ngasih makan udah itu dimakan oleh sendiri kan asa zolim ya kan. Kita besarin, wah diukur nih enak nih saya makan. Enggak tuh alhamdulillah saya emang nggak tega makan. Habis kita kasih makan ngeronyok sampai ikan tuh ke tangan kita tuh kayak sayang gitu. Mungkin saya nggak ngerti ya. Mungkin disangka makanan juga oleh dia. Udah gitu saya makan tapi tetap berkurang ya nih yang makan ya udah nggak apa-apa udah rezekinya. Tetapi jelas sekali bahwa kita berbuat baik itu aslinya Allah yang berbuat baik, kita jadi jalan sebagai ujian. Kalau kita berhasil meyakini bahwa semua ini adalah ujian dari Allah, Allah yang memberi, lalu solusinya kita melupakan, jadilah itu pahala untuk kita. Jelas Pak? Tapi kalau kita merasa saya ini yang berbuat, saya yang berjuang, saya udah hilang pahalanya. Misal ya, kita menyantuni anak yatim. Terus kata anak yatim begini, ibu, bapak terima kasih sudah membiayai saya kuliah sampai saya bisa selesai. Lalu ibu itu mengatakan, nak, sesungguhnya semua ini adalah dari Allah.
Kami ini hanya jadi jalan saja. Bersyukurlah kepada Allah dan doakan kami yang jadi jalan ini supaya oleh Allah diterima jadi amal soleh. Enak dengarnya? Jawab hadirin. Sebetulnya saya tidak boleh ngarap-ngarap dari makhluk ya. Tapi kalau saya ngomong terus nggak ada yang jawab kayak gimana gitu. Enak dengarnya? Bandingkan dengan begini. Ibu terima kasih, Bapak terima kasih. Makanya kamu tuh harus belajar sungguh-sungguh. Kami gak gampang tahu nyari rezeki tuh. Ngebiayain kalian tuh gak gampang, capek. Kalau kamu gak benar nanti kasihin ke yang lain. Enak gak dengarnya? Enggak. Setiap ujub, setiap sombong, setiap ria itu pasti tidak enak di hatinya, karena di sini tidak enak, akan keluarlah kata-kata yang tidak enak, nada yang tidak enak, dan raut muka perilaku yang tidak enak. Kalau orang ikhlas enak. Makanya orang-orang yang banyak nggak enaknya tuh, pasti dia nggak ikhlas. Dan nyebar ya, raut muka, tutur kata itu nyebar. Makanya udahlah, lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Sudah selesai. Udah kepilih, bisa beramal, udah selesai urusan kita. Jangan pernah ngarep-ngarep ucapan terima kasih. Kalau kita ngarep-ngarep orang berterima kasih, gak ikhlas. Udah selesai, Allah udah menilai. Untung kita kepilih, ya. Jadi jalan rezeki, jalan ini. Wah, Darul Tauhid ini besar. Saya emang gak ikutan. Saya emang nebek. Tahu nebek? Nebeng beken. Allah semuanya. Asli nih, ini bukan acting sok tawadu ya. Saya kan tahu siapa diri saya. Dan saya juga tahu kapasitas dan apa yang dilakukan. Enggak kebayang ada pesantren seperti ini. Enggak Pak. Terus bagaimana bisa ada ini, ada itu, ngurus segitu banyaknya. Semuanya udah tertulis di Lauh Mahfuz. Allah yang mengerjakan. Nggak kebayang lah bisa begini, nggak kebayang Pak. Rapat, rapatnya juga banyak makannya. Ya nggak? Dikit-dikit banyak keputusannya Dan sering sekali kejadiannya itu hasil rapat itu lebih baik dari rapatnya sendiri. Jadi memang semuanya Allah yang berbuat. Kita mah cuman kepilih aja. Diuji jadi jalan terwujudnya apa yang Allah kehendaki. Wah, Pip, Masya Allah bagus sekali, Pip. Masya Allah. Bagaimana pemirsa? Bagus kan? Bagus ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Maksa ya. Pemandangannya indah maksudnya di kamera. Lanjut. Udahlah. Kalau orang muji kita segera kembalikan ke Allah ya. Lupakan. Suami. Jangan merasa harga diri. Harga apa ya. Dibuka aib aja nggak berharga. Betul tidak? Jangan sok keren lah. Biasa-biasa aja. Gimana ya istri saya kurang berterima kasih. Biarin. Kita aja yang berterima kasih. Saya itu kurang dihargai. Biarin. Emang nggak berharga. Kita aja yang menghargai. Benar? Kalau dibuka aib kira-kira, Pak, Bapak-bapak, kalau dibuka aib kira-kira istri masih menghargai tidak? Enggak. Ini begini-begini karena Allah nutupin aja. Kalau dibuka bubar ini. Langsung pada dimatiin. 4. Lihat kekurangan dan kesalahan diri. Nah inilah kerjaan kita yang utama. Kenapa kerjaan kita yang utama melihat kekurangan dan kesalahan diri? Karena yang membahayakan kita itu tidak ada yang lain selain dosa kesalahan diri yang tidak ditobati, tidak diperbaiki. Wa ma aswabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Musibah apapun yang menimpamu
adalah karena tanganmu sendiri. Ma ashabaka min hasanatin faminallah wa ma ashabaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan apapun dari Allah. Keburukan yang menimpa dari dirimu sendiri. Jadi aslinya begini Pak. Gelisah, resah, takut, atau cemas, atau sakit ini, sakit itu, ditimpa berbagai fitnah, bala, apapun bentuk musibah, terjadi izin Allah, syariatnya diundang oleh dosa kita. Kita tidak terancam oleh siapapun selain oleh dosa sendiri. Terancam oleh setan? Tidaklah, setan bisanya cuma nipu. Setan itu ya dia cuman kasihan juga memang bagian jadi penipu ya. Kita celaka bukan karena ditipu setan, karena mengikuti tipuannya. Kayak mau sedekah, setan nakut-nakuti miskin, ngajak kikir. Kita jadi pelit bukan karena setan, karena kita aja ngikutin, ya enggak? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sudah diilhamkan di sini mau berbuat baik atau buruk. Nah, kita milih yang mana? Makanya mendingan waktu kita mah banyak lihat kekurangan, kesalahan diri. Coba ibu-ibu kan kalau ngaca ya dicari yang ada belek. Nggak pernah ribut, yang belek nggak ada. Ada upil di sini, ih upil nggak rewel, beres ya kan? Nggak ada ribet-ribet. Ya luar biasa ya sebetulnya ibu-ibu tuh ya. Bangun tidur, lihat kaca. Dia kaget. Siapa nih ada nenek-nenek di sini? Baru juga lihat kaca, cermin, ke toilet, ngaca lagi. Sambil sikat gigi di wastafel, ngaca. Ya, di kamar mandi, ngaca. Keluar dari kamar mandi, sambil jalan, ngaca. Tidaklah keluar dari kamar, kecuali ngaca dulu, benar? Sambil jalan dari kamar, ada jendela. Iya, dilihat. Sebelum masuk mobil, kaca mobil. Di dalam mobil, kaca spion. Kaca spion dia dibuka tasnya, keluar lagi itu cermin kecil. Luar biasa. Evaluasi terus. Sayangnya yang dilihat casing. Harusnya tiap ngaca, ngomong apa kamu? Kamu ngomong apa aja hari ini? Harusnya begitu kalau lihat cermin. Hai, centil. Kamu centil banget, ha? Harusnya tiap ngaca tuh begitu. Evaluasi isinya, bukan cuman casingnya. Pipi meni mulus, hati kamu mulus tidak? Gitu. Jarang kayaknya mah, nggak mau bercermin kayak gitu mah. Padahal itu yang benar. Makanya orang-orang yang bekal bahagia tuh gampang sekali kelihatannya. Fokusnya ke siapa? Kalau fokusnya kesalahan diri, itu ciri-ciri orang bekal baik, Pak. Kenapa orang susah tobat? Karena fokusnya kesalahan orang lain. Ini gara-gara karyawan saya nih. Lah, enak aja. Kenapa anaknya kok belum nurut? Ini suami saya nggak bisa diandelin. Apalagi penyebabnya Bu, kok anaknya kayak gini? Itu sekolahnya, borju. Kan ibu yang nyekolahin. Ya saya kira itu benar. Emang namanya sekolah Islam. Tapi guru-gurunya borju. Ngambek. Apalagi yang menyebabkan anak ibu jadi begini. Teman-teman yang ngaco-ngaco. Kesalahan anak orang kaya, orang tuanya gak bisa ngedidik. Ngambek ke orang tua teman. Ada lagi Bu, teknologi. Ini gara-gara zaman nih. Coba kalau anak saya lahir zaman purba. Nggak kayak ayah weh. Semuanya salah selain dirinya. Punten ya Pak, karena sering nerima konsultasi. Jadi kalau konsultasi teh, yang konsultasi teh jadi paling suci hadirin. Karena yang salahnya yang orang lain terus. Kalau ada suami yang ngomong, doa istri saya tuh ya Allah astagfirullah, dibeberkan kesalahannya. Beliau mah nggak ngaku sama sekali. Itu penyebabnya sama.
Kalau ibu-ibu yang konsultasi, pasti yang paling error tuh suaminya. Pokoknya terjahat sedunia aja. Dan beliau mah enggak sepatah kata pun menceritakan kesalahan dirinya. Kalau orang sudah fokus terus semuanya itu kesalahan orang, udah tidak akan bisa tobat, tidak akan bisa memperbaiki diri, dan tidak akan bisa bahagia. Karena bahagia itu justru dari taubat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Artinya kalau kita ingin bahagia, fokuslah melihat kekurangan dengan semangat positif ya. Bukan jadi minder. Saya mah orang kecil, sepatu juga nomor 33, gak ada harapan. Ya. Saya sih orang bodoh, udah bodoh saya miskin, terus diijabah, udah selesai aja. Udah bukan begitu ya, kita melihat kekurangan diri bukan untuk diaktingkan, bukan juga membuat kita putus asa, tapi untuk jadi semangat memperbaiki diri. 2B, 2L. Apa B pertama? Berani mengakui kelebihan, kebaikan dan jasa orang lain, pantang bagi kita melupakan jasa ya. B yang kedua, bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. Jadi tiap kekurangan kesalahan membuat kita jadi tahu yang tidak boleh kita lakukan, dan kalau ada yang salah posisi kita perlakukan orang itu sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi positif buat kitanya ya. 3, lupakan jasa dan kebaikan diri. Lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Nggak apa-apa, orang lupa nggak apa-apa. Orang nggak nyebut-nyebut nggak apa-apa. Orang nggak berterima kasih nggak ada masalah. Orang nggak balas budi nggak ada masalah. Karena bagi kita yang penting diterima oleh Allah jadi amal. Lah kita bisa berbuat baik juga dengan hidayah taufik Allah. Dan yang terakhir, fokus lihat kekurangan kesalahan, segera tobat, segera perbaiki. Sebaik-baik jawaban adalah PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Udah gitu nggak usah ribet hidup mah. Yang biasa kita lakukan sebaliknya. Lihat orang dengki, ya kan? Lihat kelebihan orang, jasa orang gak diakui oleh kita. Lihat kesalahan orang, kita dendam, kita sakit hati, jadi dosa, kita maki-maki. Ingat jasa, jadi ujub, merasa paling baik. Lihat kesalahan diri, gak mau orang lain aja yang salah. Jadi aja, tidak bagus. Baik, ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau nanya? Tidak? Jangan mempersulit orang lain, ya. Jadi artinya kalau bisa, kalau bertanya lengkap dengan jawabannya. Ya. Ini kawan-kawan di medsos, ini posisinya Eko Pesantren 2 ya. Di sebelah sana masjid sedang dibangun. Insya Allah akhir tahun ini semoga Allah mengizinkan akan ada masjid yang indah. Insya Allah kita mohon kepada Allah agar ada masjid yang indah, yang nyaman, insya Allah. Di sini jangan khawatir kepanasan. Tidak ada AC tapi tidak panas. Ini ajaib ya. Insya Allah suhu di sini kalau malam paling dingin 16. Tapi serasa 13 ya. Insya Allah semuanya sudah diukur oleh Allah. Tidak ada warga di daerah sini yang beku. Insya Allah ya. Suhu nyaman, jadi nanti bagi perusahaan yang mau ke sini, tadi sudah disampaikan, Pip boleh disorot yang itu tenda-tenda nggak Pip? Punten kameranya. Lihat, nah ini tenda-tenda ya, pelan-pelan Pip, bisa pusing nanti, pelan. Iya, itu tenda-tenda. Kurang lebih ini tenda keluarga ya. Kapasitasnya bisa berapa orang? Ada yang setenda berapa? 6 sampai 8 di dalamnya. Kakinya masuk enggak?
Jadi tenda ini tenda keluarga ya. Jadi nanti bagi teman-teman apa grup haji atau grup sekolah dibatasi tapi kapasitasnya paling 60 orang. Ini berapa orang sekarang? 69. Oh, segini 69. 59 ya dengan tim pendukung berarti sekitar 60 sampai 70 bisa di sini ya. Kurang lebih 25 keluarga, 25 tenda bisa di sini. Insya Allah ada lapangannya seperti kita bisa api unggun nanti akan dilengkapi lagi dengan obor ya sehingga di dalam tenda itu tidak boleh menyalakan obor ya. Nah malamnya apa mungkin kumpulnya adalah asar ya tenda udah siap kemudian perkenalan lalu maghrib bersama di sini karena masjid belum jadi ini aula ini bisa manfaat bisa dilihat itu di belakang kita berada di atas awan kan ingat lagu Awan Seputih Kapas nah itu bukan dikarang oleh kami ya itu sudah ada dari dulu tuh lihat gunung-gunung kelihatan Pip pakai kamera yang mana tuh Pip ya bagus kan. Nah ini ada perkebunan, ini kebun yang diamanahkan kepada kita juga. Jadi nanti pagi, jadi begini datang jam 4, maghrib sama-sama, kemudian ada tausiah, pada Isya ada api unggun, barbeque, silakan silaturahim. Kemudian malam harinya tahajud, sudah tahajud muhasabah acara seperti ini. Kita tausiah di sini, lalu sesudah tausiah kita paginya adalah trekking ya. Trekking itu apa sih artinya trekking tuh? Ngetrek ya. Jadi jalan kaki ini ke lembah nanti di bawah itu ada mata air, ada macam-macam ya punya orang. Kita jalan dan panen. Jadi nanti ibu-ibu bisa mau panen apa aja, yang penting yang ada yang dipanen ya. Kemarin malah pernah digratiskan di sini tapi nggak ada yang mau padahal makan sepuasnya di tempat yaitu ketika panen cabai nggak ada yang mau. Dulu panen terus di kilo kalau mau bayar ya silakan kalau nggak mau bayar ya di mana harga diri ya hadirin silakan. Jadi nanti habis panen silakan. Nah, lalu jam habis makan sarapan kemudian kalau mau ikut pengajian turun ke Eko 1 3 kilo dari sini di bawah ya. Dekat sekali hanya 3 menit kalau kecepatan tinggi ya. Mau jalan kaki juga bisa 3/4 jam ke sana. Setengah jam lah agak menggelundung sedikit. Dan di sana ada kajian bulanan tiap pekan pertama. Lalu di Eko 1 juga ada berkuda dan memanah. Jadi bisa dilengkapi dengan paket sambil berkuda dan memanah. Ada di sana. Mungkin ada yang bertanya, berapa bayarnya? Saya tidak tahu, itu bukan urusan saya. Silakan saja kesadaran dan kejiwaan, kedermawanan itu intinya ya. Nah, silakan saja yang jelas ini adalah lebih tinggi daripada uang adalah kebersamaan, ilmu, suasana yang mungkin agak jarang. Bagi yang ingin ke Swiss dan ke sana nggak kemodalan ya, bisa ke sini ya. Lumayan sesewisan ya di sini. Indah tidak hadirin? Oh, bagi yang tahu malam juga indah sampai lampu di gunung-gunung seberang terlihat itu. Masya Allah. Kalau sedang tertutup awan ya indah begini. Jadi bagi yang ingin merasakan kehidupan di atas awan, nah seperti inilah ya ngarang. Demikianlah hadirin sekalian. Bagaimana caranya nanti Fauzan udah di informasinya itu ke siapa tuh? 0817 300 400 nomor siapa itu? CSR MK Digital. Oh ya. Bagi informasinya silakan, juga bagi yang mau nikah ya silakan nikah aja ya. Tapi kalau mau venue-nya di sini boleh ya
Ini baru kepikir semalam nih Pak. Karena saya sendiri tidak sering ke sini jadi sayang. Pemandangan segini indahnya, fasilitas segini bagusnya, kalau tidak dimanfaatkan untuk bersyukur kepada Allah. Jadi yang mau nikah syaratnya ada 4. 1, ada mempelai pria, rukun nikah nih. Yang kedua mempelai wanita. Yang ketiga saksi. Yang keempat ijab kabul. Nah, kalau mau di sini silahkan ya. Venue ini cukup untuk 2.000 orang, cukup nggak ya? Sampai ke kebun-kebun di bawah. Paling 500 tamunya di sini ya diatur, insya Allah. Apalagi nanti kalau itu sudah jadi, Masya Allah. Tapi syaratnya harus Islami, ya harus Islami, tidak boleh menjadi dosa berada di sini. Yang terakhir tentang panen, kami pernah ada kejadian tahun 2006 ketika Eko Pesantren 1 baru dimulai, ya silakan panen. Waktu itu kami menanam jagung organik. Wah bebas silakan panen. Nah besoknya tetangga pada datang. Katanya ini panen jamaahnya sampai ke kebun kami. Nah ini harus diwaspadai, ini peringatan besar jadi tomat segala diambil punya tetangga. Nah ini akan kami waspadai sebaik-baiknya ya enggak? Jangan sampai ada korban lain ya. Demikianlah rekan-rekan sekalian, mungkin nanti informasinya belum terlalu detail, tetapi ini kalau begini nih yang enak kapasitasnya ya maksimal sekali 100 ya. 100 maksimum. Ini cukup lah di sini ya. Nah, makan semua disediakan di sini, parkir juga kalau sampai 50 mobil mungkin masih bisa cukup ya. Karena ada lapangan luas di bawah. Ini inspirasi, terima kasih nih grup Haji MK Travel 2023 sudah menginspirasi. Toilet juga akan diperbanyak supaya nanti lebih nyaman. Karena kalau dingin kan agak sering ya ke toiletnya. Dan saya lihat ada hal lain karena agak dingin tuh jadi boros makanan tuh ya. Datang bakso. Jadi tiap ada pergerakan tuh selalu antri di meja makan. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Saya ridho ya. Karena sudah menjadi nasib kami ya sebagai yang berkhidmat. Rekan-rekan sekalian, terima kasih. Sampai jumpa nanti di Eko Pesantren 1 mau yang ngaji ya. Dan pekan depan di Istiqlal. Pekan depan reuni semua jamaah haji dan siapapun di Istiqlal. Kajiannya insya Allah bagaimana hidup ini bisa selalu beruntung dalam keadaan apapun. Apapun yang terjadi untung aja terus. Ada tekniknya. Itu kajian di Istiqlal. Insya Allah. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.